Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Rafiansyah dengan NIM 136-23042. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai topik yang berkaitan dengan dunia aviasi, yaitu adalah transisi ke penerbangan yang berkelanjutan, di mana saya akan berfokus pada tantangan dan juga peluang dalam menghadapi atau mengurangi emisi karbon di industri penerbangan. Sebelumnya saya izin untuk membaca teks yang telah saya buat dikarenakan ada beberapa hal yang memang harus dijelaskan secara rinci gitu. Yang dimana industri penerbangan di saat ini itu sedang menghadapi tekanan yang besar dan untuk mengurangi jejak karbonnya itu maka perlu adanya peralihan yang lebih berkelanjutan. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim, penerbangan hijau itu menjadi fokus utama dalam upaya untuk mengurangi emisi karbon. Yang dimana penerbangan hijau ini menjadi salah satu solusi yang sering dibahas. Dan hal tersebut berkaitan dengan penggunaan bahan bakar terbarukan yang nama lainnya adalah SAF gitu, yaitu Sustainable Aviation Fuel. Yang dimana SAF ini merupakan jenis bahan bakar ramah lingkungan yang dirancang untuk menggantikan bahan bakar pesawat konvensional Jet A1 dengan sumber yang lebih berkelanjutan dan juga pastinya lebih ramah lingkungan. Yang dimana hal ini akan mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya dibandingkan dengan bahan bakar fosil yang digunakan saat ini. Nah, SAF ini juga merupakan salah satu solusi utama yang diharapkan dapat membantu industri penerbangan untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai tujuan yang berkelanjutan. Beberapa maskapai itu memang telah mulai menguji dan menggunakan SAF, namun pastinya banyak tantangan yang dihadapi ketika melakukan proses peralihan yang bisa dibilang cukup ekstrim gitu. Dan salah satunya itu terletak pada biaya produksi yang tinggi dan juga keterbatasan pasokan. Nah, terlebih lagi pemerintah itu menetapkan regulasi yang lebih ketat untuk mengatasi masalah emisi karbon di bidang penerbangan. Contohnya seperti ada namanya CORSIA yang dimana itu merupakan singkatan dari Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, yang dimana CORSIA ini merupakan kebijakan global yang diterapkan oleh organisasi penerbangan sipil internasional, yaitu merupakan sebuah badan PBB yang mengatur penerbangan internasional gitu. Dan dimana CORSIA ini bertujuan untuk mengimbangi offset dari emisi karbon dari penerbangan internasional yang melebihi level emisi pada tahun 2020 gitu. Terus juga ada contoh lainnya itu ada pajak karbon di Uni Eropa. Yang dimana Uni Eropa ini mereka telah memperkenalkan gitu berbagai kebijakan untuk mengurangi emisi karbon. Salah satunya itu adalah pajak karbon yang dikenakan pada sektor penerbangan. Nah, di dalam sistem emission trading system di Uni Eropa itu penerbangan domestik di Eropa diwajibkan untuk membeli izin carbon permits yang mengharuskan maskapai untuk membayar ekstra berdasarkan emisi karbon yang mereka hasilkan. Yang dimana menurut saya pribadi hal tersebut merupakan kebijakan yang baik dan juga dapat dimanfaatkan atau dapat diterapkan juga harapannya di negara Indonesia gitu. Nah, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap dampak lingkungan itu juga mempengaruhi industri penerbangan. Contohnya di penumpang kini jadi lebih cenderung untuk memilih maskapai yang menawarkan opsi-opsi ramah lingkungan gitu. Contohnya seperti program kompensasi emisi karbon atau penggunaan SAF tadi yang telah saya jelaskan di awal. Maskapai itu berfokus pada keberlanjutan untuk mendapatkan keuntungan dari permintaan pasar yang lebih sadar lingkungan dengan mendorong perubahan dalam kebijakan dan praktik operasional mereka. Ya, tetapi balik lagi gitu, dimana ketika kita memiliki tujuan atau transisi yang ingin diubah, pastinya terdapat hal yang perlu dikorbankan, yang salah satunya adalah investasi yang besar di dalam infrastruktur dan juga teknologi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.